Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini malam pertama kita mulai explore lagi di malam hari. Oke. Sekarang kita akan mencoba menelusuri sebuah makam di pedalaman kampung. Makam itu ada di suatu hutan agak ke dalam. Makam yang penuh dengan misteri. Konon katanya menurut warga sekitar, makam ini makam yang dulunya adalah golek merah. Kalau di Sunda, di Subang itu golek berem, makam preman yang mati dibunuh dan dipotong-potong, dimutilasi. Menurut kabar miring, di sini salah satu pemakaman tubuhnya, tetapi badan-badan yang lainnya masih di dalam misteri. Untuk itu kita akan menguak misteri itu yang membuat kita penasaran adalah seperti apa makamnya dan emang sejarahnya bagaimana, asal usulnya. Oke, kita langsung saja menelusuri. Oke, tujuan dari awal kita ke sini, mencari misteri apa yang sebenarnya menguak
tentang mitos-mitos yang beredar dari masyarakat, cerita yang sebenarnya, histori ke belakang bagaimana. Kita akan menggali, makanya kita bertawasul dulu untuk mengirim doa ke almarhum supaya ya itu, mudah-mudahan kita malam ini diberi petunjuk supaya kita bisa menguak misteri yang sebenarnya dan apa yang terjadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ayo mau memberikan informasi. Punten. Sanes pada ngaganggu atau napi sombong. Abi priyogi informasi. Kita butuh informasi ya. Tuh, astagfirullahaladzim, tuh, leungit wae, di sorotan melompat, kok batang kalur kahandap naon ya eta, ta, ngapung, astagfirullahaladzim. Yuk, jadi iya jurig teh lompatan mah ke kolebatan kahandap kalur kru ge kabeh ningali ya aslina ya, kru kabeh ningali aslina. Oke, kita penasaran di sini ya, karena semua kru hampir melihat di sini penampakan ada sosok yang memakai sosok putih ya, putih jangkung tinggi, gede jangkung. Oke. Iya, aya nu hideung, aya nu bodas, kolebatan ieu teh. Kamana dewa ya aya. Sigana kali itu dia. Soal sawah. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yazuru ma'asmihi fil ardi wa fis samii'il 'aliim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatiril ajrin ya Rasulullah. Orang fokusna tekan HP euy. Fokus langsung gitu euy. Can biasa coy. Tuh astagfirullahaladzim, pocong. Jadi tadi deh. Astagfirullahaladzim, pocong. Kadi pindah. Jadi ayah lain pindah, jadi ayah. Fokus orang jadi kealihkan bisaan. Jadi hantunya agak pintar ya. Jadi kita fokus, ada penampakan di sini. Ketika mau kejar, di sini ada fokus penampakan. Jadi mau ngejar ke sana langsung balik ke sini. Iya bener diheurekeun orang euy. Diheurekeun. Posisinya iya lain anu di makam, di luar posisi makam. Oke. Malam ini Extreme History kedatangan Guestar, bintang tamu dari Banten. Oke. Kita langsung undang
Kang Tatang, ayo sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi ini gue star kita. Oke. Gue bintang tamu di malam ini. Kita akan mencoba di malam ini agak sedikit berbeda di ekstrim ya. Karena banyak komentar-komentar atau request dari penggemar ya. Jadi coba hadirkan di luar ekstrim supaya tahu apa yang sebenarnya, apa ada rekayasa apa tidak itu ya. Oke. Makanya saya mengundang ini Jojo ya Kang dari Banten ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah sehat. Ini namanya Kang Tatang. Gak usah diperkenalin ya. Cukup sama saya aja. Oke, Kang Tatang siap untuk melakukan mediumisasi? Insyaallah siap. Oke, santai. Oke, belum apa-apa ya, sudah ada suara ya. Oke, kita lihat suara. Mungkin lumayan. Satu, kita luruskan niat. Kita di sini bukan mencari apa-apa, tapi mencari kebenaran yang sebenarnya terjadi. Oke. Jadi kieu Kang Tatang, cari tanah menurut masyarakat sekitar, menurut warga sekitar. Jadi ieu teh kuburan makam Jawara. Lamun cek orang Subang mah duka di Banten mah benten pangintennya. Pami di Subang mah sebenarnya golek beureum. Kapungkurna teh sejarahna teh ieu teh dibunuh menurut kisah masyarakat, menurut cerita masyarakat, dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong. Ini sebagian dari tubuhnya di sini dikuburkan. Nah, jadi awak nu sajana mah teu acan pendak di mana-mana mah. Menurut cerita juga, menurut narasumber juga masyarakat dan sebagian ada keluarganya. Jadi Jawara itu mempunyai ilmu semacam kebal senjata kayak pancasona ataupun rontek seperti itulah. Saya juga kurang mengerti karena emang kenapa sampai dimutilasi dipisahkan, karena supaya mati, karena keilmuan kebal pancasona rawa rontek seperti itu tidak akan bisa meninggal dunia kalau jasanya masih utuh. Jadi harus dipisahkan antara badan, tangan, kaki, terutama kepala. Nah, yang kita gali di sini bukan hal seperti itu atau bukan keilmuannya ya, tapi yang kita mau gali di sini kita akan intip bagaimana hal itu bisa terjadi. Hal itu bisa terjadi karena ada permasalahan apa bisa sampai ada pembunuhan. Oke, kita akan kuak dan kita akan cari tahu kebenarannya. Apakah ilmu pancasona itu ada, kebal senjata itu ada. Itu Kang Terang. Nanti kita di sini akan mencoba mediumisasi, mengorek informasi-informasi dari yang makhluk astral yang berada di sini. Mungkin ada yang ingin memberikan informasi, tapi ingat, kita fokus. Kita jangan berimajinasi, jangan berhalusinasi, kita seadanya ya. Ini bukan rekayasa, oke? Kita per aja, tidak ada rekayasa, tidak adanya. Jadi yang sewajarnya aja. Walaupun itu nanti ada hal bisikan pemberitahuan, tolong jangan diusahakan jangan sampai ada kayak kerasukan ya, karena nanti penonton itu disangkanya dibuat-buat ya, halusinasi, imajinasi saja. Jadi kita minta langsung kepada Allah, mudah-mudahan hari ini kita dikasih petunjuk. Oke, begitu kira-kira. Gimana? Siap? Insyaallah siap. Apa balik di barengan ku abdi? Enggak. Hah? Terame barengan mah.
Fokus, 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 tapi pikiran ulah kemana? Jangan imajinasi kemana-mana, jangan halusinasi, fokus, fokus, fokus. Ingat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kepada apa-apapun. Apapun bisikan, adapun apa, langsung informasikan. Langsung informasikan bisikan apa, langsung informasikan ya. Oke. On. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten bah. Assalamualaikum. Punten bah. Abdi bade milarian informasi makam Abah sanes. Di tanggal caringin di handap. Punten abahnya. Abdi hoyong terang hungkul, aya Abah leres teu kapungkurna kagungan ilmu Pancasona. Saur saderek Abah. Sarung warga nyariosna kitu. Abah kapungkur kitu. Leres teu Abah? Tenang Bah, tenang. Abdi sanes bade ributan ya, punten ya. Punten. Sanes bade ributan. Punten Bah, tenang. Tenang. Kumaha Bah? Assalamualaikum. Tiasa teh nyugun informasi Abah. Punten. Iya leres makom Abah. Leres Abah kapungkur kagungan ilmu Pancasona atau rawarontek. Leres Abah, punten pisan Abah. Tiasa ente nyugunkeun informasi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya Rasulullah ilakum illahu wa ila ilahi rahmanir rahim. Allahumma shalli Muhammad. Subhanallah. Cai mana? Cai. Aduh. Nih. Sadar euy. Oke. Sok ngalih tela. Ternyata mediumisasinya lumayan berjalan dengan lancar. Jadi emang di sini ternyata benar posisinya makam si Abah ya. Masalah ilmu yang dimiliki Abah ternyata benar, ilmu rawarontek. Tapi kita ternyata Abah tidak mau memberikan informasi sekitar pembunuhan ataupun mutilasi yang begitu ya. Oke, jadi mungkin kita tutup dulu. Oke. Oh iya tadi siang ya. Oke. Jadi tadi siang kita cek lokasi di sini. Tidak sengaja juga ya kita menemukan batu ini. Mungkin tadi ngagurubuk teh sigana masih ada energi yang tersisa di sini. Oke. Oke. Jadi begini ya. Oke. Pangatang mending ngarokok heula, santai. Oke. Jadi ternyata ilmu Pancasona yang dimiliki Abah, nggak tahu ini saya belum sempat nanyain ya namanya siapa. Abah emang benar memiliki ilmu Pancasona rawarontek yang anti kebal terhadap senjata
tidak bisa dibunuh ya, yang tadi itu sekitaran seperti itu. Cuman ketika kita mau mengoreksi masalah perihal pembunuhan ataupun mutilasinya, oke, ternyata beliau tidak siganu temerek gitu, siganu temerek informasi. Mungkin kita akan tutup saja, kita ambil hikmah setelah ini. Ilmu kebal, ilmu rawa rontek, ilmu pancasona itu emang ada, cuman itu bukan ilmu Allah, itu bukan ilmu yang dicontohkan oleh para nabi kita. Karena sejarahnya kita tahu sendiri, ketika perang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau juga terluka, beliau giginya patah, karena itu merupakan salah satu bukti ilmu kebal di zaman Rasulullah. Rasulullah pun seorang nabi tidak diberikan ilmu kebal, ataupun kekebalan yang terjadi di sekitar informasi yang ada itu emang ada, cuma itu perbantuan antara makhluk manusia dengan jin. Itu kekuatan khodam jin ya. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim yang tidak terbakar? Itu posisinya respon yang spontan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya tidak terkena, supaya tidak terbakar. Itu respon yang spontan, bukan keilmuan yang khusus dipelajari oleh Nabi Ibrahim. Kita lihat sejarah para nabi saja, karena apapun yang dicontohkan para nabi itu sunnah kita, itu patut yang harus kita patuhi, harus kita turut ya. Lalu bagaimana tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, tentang kerajaan jin? Beliau hampir menaklukkan semua jin yang ada di dunia ini. Itu juga sama, karena mungkin itu kelasnya para nabi, dan itu bukan ilmu yang sengaja diwirid. Kita lihat saja, ketika ingin kebal ilmu harus berpuasa 40 hari. Itu kan sudah menyalahi aturan, karena Rasulullah SAW dan Allah mengajarkan puasa yang paling lama itu 30 hari, itu puasa Ramadan. Yang selebihnya itu tidak ada ajarannya. Jadi menurut saya ilmu kebal itu emang ada, cuman itu jalur yang kurang bagus, dan itu tidak ada manfaatnya. Karena ketika kita merasa yakin, kita merasa gagah berani, tidak kebal senjata, tidak kebal apapun itu, langsung kita menjadi sombong takabur. Sifat sombong takabur itu merupakan sifat yang tidak baik, yang itu sifat seperti itu akan memunculkan kita untuk berbuat yang tidak baik juga. Oke, mungkin seperti itu sekilasnya ya. Mungkin nanti lain kali saya akan cari tahu lagi. Namun masalah yang itu kita tutup saja, karena beliau almarhum Abah tidak mau dikoreksi lagi masalah perihal pembunuhan itu ya. Oke, jadi saksikan terus channel Extreme History, karena di sini bukan hanya tontonan, tapi ada tuntunan. Ingat, apapun ilmu, walaupun itu dari Quran, tapi kalau kita sudah bekerja sama dengan jin, itu tidak ada dalam ajaran Islam. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.